Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Bersama saya Festi Melinda, calon guru penggerak angkatan 10, fasilitator Ibu Lilik Rahmawati SPD MPD, pengajar praktek Ibu Eli Lestari SPD. Halo Bapak Ibu Guru, apakah Bapak Ibu Guru pernah merasakan stres, cemas, marah, kesal dalam menghadapi perilaku siswa atau dalam melaksanakan tugas yang menumpuk? Pasti pernah ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Melalui pembelajaran sosial emosional, kita akan dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas, baik yang ada pada siswa dan pada diri kita sendiri. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan PSE memberikan pemahaman, penghayatan, dan mampu mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, untuk peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Bertujuan untuk meningkatkan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif untuk pengurangan perilaku negatif. Yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah untuk pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. 5 kompetensi sosial emosional atau KSE. 1. Kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Implementasi kompetensi sosial emosional atau KSE. Pertama, pengajaran KSE secara eksplisit. Murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Kedua, integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani.
3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. 4. Penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Langkah-langkah memperkuat pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan cara memodelkan menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Kesadaran diri atau mindfulness. Pendidikan sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan hati atau compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dengan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan, dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain atau resiliensi. Untuk melatih kesadaran penuh atau mindfulness bisa menggunakan teknik stop. Stop, take a breath, observe, dan proceed. STOP memiliki teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Teknik STOP, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, selesai dan lanjutkan. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan saya setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional yaitu seorang guru dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Guru yang baik harus bisa mengatur emosinya sehingga tetap berada dalam kesadaran penuh yang positif ketika berada di sekolah. Seorang guru harus memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, agar guru mampu memberikan pelayanan optimal kepada siswanya, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, bermakna, dan menarik bagi siswa. Seorang guru harus selalu meningkatkan dan mengupgrade ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman, agar guru mampu mengantarkan siswa-siswanya untuk menjadi pribadi yang well-being. Sebagai seorang pendidik, sangat penting untuk mempelajari materi mengenai pembelajaran dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam mewujudkan siswa yang well-being, guru juga harus senantiasa mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di sekolah, baik secara terpisah, terintegrasi, ataupun melalui penciptaan budaya sekolah. Guru masa depan adalah guru yang mampu memberikan teladan hal-hal positif untuk rekan sejawat, memiliki semangat belajar yang tinggi sebagai upaya untuk merefleksi dan mengevaluasi diri, siap dan mampu berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat, dan senang berbagi pengalaman untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka bagi murid. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional.
Kaitan modul sosial emosional ini sangatlah erat, saling berkaitan dan saling melengkapi. Implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah merupakan salah satu wujud penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang mengarahkan anak menuju well-being. Penerapan pembelajaran sosial emosional ini juga menunjukkan adanya bentuk implementasi dari nilai dan peran guru penggerak di sekolah, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan penggerak komunitas di sekolah. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial emosional yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti secara aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Kaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian pembelajaran yang berpusat pada murid, peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional juga menunjukkan adanya upaya mewujudkan visi sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa yang berprofil pelajar Pancasila, karena dengan siswa memiliki 5 kompetensi sosial emosional, maka siswa tersebut juga menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kesehariannya. Kaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan beberapa cara oleh guru, di antaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari di modul 1.4. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman, yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata
Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendiri, bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga guru hanya fokus pada proses penyampaian materi kognitif sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah, karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik, dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Saya juga berpikir bahwa menerapkan pembelajaran sosial emosional itu sulit, sehingga saya sebelumnya hanya fokus pada capaian tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata justru kompetensi sosial emosional berkaitan erat dengan kesuksesan tercapainya tujuan pembelajaran. Karena jika murid mampu mengelola emosi dan keterampilan bersosialnya, mereka mampu melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Mereka juga akan mengembangkan potensinya masing-masing. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional dengan menggunakan teknik STOP. Stop, take a breath, observe, dan proceed, atau teknik lain yang sesuai. 3. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah: 1. Bagi murid-murid, 2. Bagi rekan sejawat. Bagi murid-murid, 1. Saya akan menerapkan pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi pembelajaran sosial emosional ke pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan merefleksi tentang 5 kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. 2. Saya akan melakukan pembelajaran akademik terintegrasi kompetensi sosial emosional, yaitu dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Bagi rekan sejawat, 1. Saya akan menjadi teladan, yaitu menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Kedua, saya akan terus belajar membiasakan melakukan refleksi kompetensi sosial emosional pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi atau self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktek baik. 3. Berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.